Hai, Assalamualaikum dan salam bahagia. Tahukah kalian dengan sosok berikut ini? Ya, dia adalah Suwardi Suryoningrat atau yang dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia berkat sumbangsihnya terkait pemikiran-pemikiran tentang pendidikan. Setelah Indonesia merdeka, beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia. Berikut adalah demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Setidaknya ada 2 poin pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran. Poin pertama tentang perubahan, peradaban, dan pendidikan. Di dunia ini, dari zaman dahulu hingga sekarang terjadi perubahan. Perubahan itu adalah suatu hal yang kekal dan terus terjadi serta sebuah keniscayaan. Nah, pendidikan adalah fondasi utama dari sebuah perubahan bangsa bahkan dunia. Dan dari pendidikan itu sendiri membentuk sebuah peradaban atau menjemput kebudayaan dan peradaban yang dicita-citakan. Rincinya sebagai berikut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki tujuan memerdekakan manusia. Manusia yang merdeka itu yang seperti apa sih? Manusia yang merdeka adalah manusia yang selamat raganya dan bahagia jiwanya. Sekolah merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya terdapat proses pendidikan. Tujuan sekolah itu untuk apa? Untuk cari kerja ketika dewasa? Menghasilkan uang? Yaitu semua adalah bermuara pada keinginan manusia untuk selamat dan bahagia baik di dunia dan di akhirat. Terus apa hubungannya tujuan pendidikan itu dengan membentuk peradaban, terutama peradaban bangsa dan dunia? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memiliki 3 peran penting yang dikenal dengan filosofi Tri Rahayu, yaitu yang pertama, pendidikan itu memiliki peran memajukan dan menjaga diri manusia. Kedua, pendidikan itu memiliki peran memelihara dan menjaga bangsa. Yang ketiga, pendidikan itu memiliki peran memelihara dan menjaga dunia. Menurutnya, ketiga peran tersebut saling berhubungan dan saling berkaitan untuk kepentingan peradaban dunia. Misalnya, kita berhasil menjadikan diri sebagai manusia yang merdeka atau manusia yang bahagia. Maka lingkungan sekitar kita, baik itu keluarga, teman, tetangga, dan lainnya menjadi manusia yang lebih baik hidupnya. Misalnya di suatu daerah keluarga-keluarganya bahagia, maka daerah tersebut menjadi lebih baik dan maju. Jika di suatu daerah maju, maka negara atau bangsa tersebut menjadi maju. Jika negara di dunia itu maju, maka semua manusia di dunia ini merasakan dampaknya. Semua itu saling terhubung. Memerdekakan manusia adalah langkah awal memajukan peradaban dunia. Jadilah orang yang mengembangkan diri masing-masing dan jadilah orang-orang yang merdeka. Poin kedua, yaitu tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Perubahan dan peradaban itu dinamis, tidak statis, dan terus bergerak sesuai dengan kodratnya. Begitu pula dengan pendidikan. Setidaknya ada 4 dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan saat ini. Yang pertama adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu terkait tempat atau lingkungan manusia itu tinggal dan menetap. Sebagai contoh, orang Bengkulu itu berbeda dengan orang Jakarta. Biaya hidup di Jakarta atau di Bengkulu itu cenderung lebih rendah dibanding Jakarta. UMR Bengkulu itu lebih rendah karena biaya hidupnya juga lebih rendah. Berbeda dengan orang di Jakarta yang memiliki UMR tinggi karena dibentuk oleh alam sehingga biaya hidup di Jakarta juga relatif lebih tinggi. Kodrat zaman. Kodrat zaman itu berarti berbeda dari waktu ke waktu walaupun di tempat atau daerah yang sama. Bengkulu dahulu berbeda dengan Bengkulu yang sekarang dan akan berbeda dengan Bengkulu di tahun-tahun yang akan datang, baik dari segi infrastruktur, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, dasar yang kedua adalah prinsip pendidikan. Ki Hajar menyebut 3 prinsip pendidikan dengan istilah trikon, yaitu pendidikan itu harus kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu artinya proses pendidikan itu berjalan terus-menerus dan berkesinambungan tanpa melupakan akar dan nilai budaya masyarakat. Apa yang kita peroleh sekarang adalah hasil yang dipelajari dari masa lalu. Dan apa yang kita pelajari hari ini adalah akan menjadi masa lalu di kemudian hari. Kemudian konvergen. Artinya adalah belajar itu dari berbagai sumber. Dalam upaya mengembangkan pendidikan, kita dapat memadukan dengan pengetahuan dari bangsa-bangsa lain yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Dalam memajukan itu,
dilakukan dengan memilih dan memilah kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Pancasila, dan pemaduannya itu harus sesuai dengan secara alami dan tidak dipaksakan. Kemudian konsentris yang terakhir. Artinya adalah belajar dari bangsa lain itu ya harus disesuaikan dengan konteks kebudayaan nasional kita, atau dengan catatan harus tetap berpegang teguh pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Dasar yang ketiga adalah pendidikan itu menuntun. Nah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dari sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani. Misalnya petani yang menanam padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan memberi air, membasmi hama, dan juga lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan padi ini dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tidak akan bisa menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan, ia dapat menghasilkan tanaman padi itu lebih besar dari tanaman yang tidak dipelihara. Tetapi mengganti kodrat padi itu tetap mustahil. Yang keempat, pendidikan yang berorientasi pada anak. Semua yang dilakukan oleh pendidik itu harus berorientasi pada anak atau murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada anak. Berarti kata kuncinya adalah berhamba pada anak. Ini berarti dalam proses pengajaran pendidikan harus berorientasi pada anak, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan pada anak tersebut. Lalu, bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikembangkan dan diterapkan di kelas ataupun sekolah? Konsep atau gagasan pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan menuntun kodrat yang ada pada anak dapat dikembangkan dan diterapkan di dalam kelas. Mengapa konsep atau gagasan menuntun kodrat yang sedikit beririsan dengan konsep berhamba pada anak merupakan konsep yang harus diterapkan dalam kelas? Karena agar mereka dapat kemerdekaan, yaitu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bahagia itu tanpa paksaan dan berdasarkan kemauan dan kodrat mereka sendiri. Sebagai guru matematika, dari awal mengajar hingga sekarang saya selalu menanyakan perihal pelajaran yang kurang disenangi. Dan sebagian besar menjawab pelajaran matematika. Hal ini menandakan bahwa siswa kurang bahagia jika belajar matematika. Padahal matematika adalah salah satu pelajaran yang dapat mengasah berpikir kritis dan mempertajam penalaran dalam mengerjakan soal-soal latihan. Namun anak-anak terkesan dipaksa dalam mengerjakan soal agar mendapat nilai yang tinggi. Selain memang konten matematika yang dianggap susah, pemaksaan dalam tanda kutip menjawab soal inilah yang membuat anak-anak kurang bahagia dan tidak bebas. Oleh karena itu, setelah memahami konsep atau gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu menuntun kodrat pada anak, diibaratkan menanam padi yang tidak dapat memaksa tumbuh sebagai jagung. Kita hanya memeliharanya dengan memberi pupuk, air, dan menjaganya dari hama. Sejalan dengan hal tersebut, maka saya mencoba untuk tidak memaksa anak untuk ahli matematika dengan mendapat nilai yang tinggi. Hal ini juga sejalan dengan pendidikan menghamba pada anak dengan memperhatikan kodrat anak sesuai minat, bakat, dan kemampuan. Saya semakin sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat dan karakteristiknya masing-masing. Saya meyakini mereka bisa sukses, selamat, dan bahagia tanpa paham ataupun ahli pelajaran matematika. Dalam pembelajaran di kelas, saya mencoba memberikan kebebasan murid. Saya mencoba kebebasan dalam menjawab soal yang terdapat dalam buku pegangan terkait materi yang sudah disampaikan dan memberikan kebebasan memilih tempat untuk mengerjakannya. Bahkan boleh sambil ngemil, sambil minum, dan sambil rebahan. Kebebasan menjawab soal seperti bebas menentukan jumlah butirnya pun saya lakukan. Jenis soal baik pilihan, ganda maupun esai, serta bebas memilih tingkat kesukaran soal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selain itu, saya juga memberikan kebebasan anak untuk berkolaborasi dengan rekan lainnya sesuai dengan pilihan masing-masing anak dalam menyelesaikan soal tersebut. Bahkan saya menekankan menjawab soal tersebut seperti hukum sunnah, yaitu apabila dikerjakan tidak mengapa dan tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dalam kebebasan memilih tempat, anak berpencar sesuai dengan keinginan dan kenyamanan masing-masing. Ada yang di pondok literasi, perpustakaan, teras, pinggir lapangan, dan lain sebagainya.
Dalam menjalankan konsep menuntun tersebut, sebagian besar anak-anak merasa merdeka dan senang karena diberikan kebebasan. Namun, konsep kebebasan ini memiliki tantangan dan hambatan yang dihadapi. Ada anak yang salah menafsirkan kebebasan yang dimaksud dan memanfaatkan kebebasan tersebut untuk bersantai-santai. Anak yang kodratnya malas dan acuh akan cenderung tidak mengerjakan sehingga tidak mendapatkan apa-apa dalam pembelajaran. Maka solusi dari tantangan ini adalah melakukan bimbingan moral kepada anak tersebut dan memberikan pemahaman. Maksud dari kebebasan tersebut adalah bukan bebas tidak mengerjakan, tetapi bebas memilih jumlah, tingkat kesukaran, dan jenis soal. Anak diberikan penguatan bahwa konsep sunnah itu memang tidak mengapa bila tidak dikerjakan, tapi akan jauh lebih baik bila dikerjakan walaupun sedikit dan sesuai kemampuan. Semoga dengan demonstrasi kontekstual ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.